Aku dan putraku diusir oleh suami karena dia ingin tinggal dengan pelakor. Ia lupa jika rumah itu atas namaku. Aku balas dengan lakukan ini. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Aroma kopi robusta yang baru diseduh selalu menjadi penanda kedatangan Satria. Sore itu, seperti ribuan sore sebelumnya sejak kami membangun biduk rumah tangga 7 tahun lalu, aroma itu memenuhi ruang keluarga kami yang hangat. Aku, Aisyah, tersenyum tipis sambil menata camilan kesukaan Juna, putra kami yang baru menginjak usia 6 tahun. Jantungku berdesir halus, bukan hanya karena aroma kopi, tapi juga karena bayangan wajah Satria yang sebentar lagi akan muncul di ambang pintu. Rumah ini, dengan dinding bercat krem yang mulai sedikit pudar dan taman kecil di belakang yang selalu dirawat Juna dengan antusiasme bocahnya, adalah saksi bisu perjalanan cinta kami. Dibeli jauh sebelum Satria melamarku, hasil dari kerja kerasku sebagai seorang desainer grafis lepas. Namun, setelah menikah, rumah ini menjadi rumah kita. Tempat kami membangun mimpi, membesarkan Juna, dan berbagi suka duka. Setiap sudutnya menyimpan kenangan. Foto pernikahan di dinding ruang tamu, coretan pensil Juna di pintu kamarnya yang tak pernah tega kuhapus, hingga bekas tumpahan cat air di meja makan saat kami membuat prakarya bersama. Satria muncul, senyumnya merekah seperti biasa, dan Juna langsung berlari memeluk kaki ayahnya. Pemandangan yang selalu membuat hatiku menghangat. Mereka adalah duniaku. Satria, dengan pembawaannya yang tenang dan mata teduhnya, dulu adalah sosok ideal yang kurasa akan melindungiku dan Juna selamanya. Pekerjaannya sebagai seorang arsitek memang membuatnya sibuk. Seringkali pulang larut malam atau bahkan harus keluar kota. Namun, di setiap waktu luangnya, ia selalu berusaha hadir untuk kami. Malam itu, saat kami bertiga menikmati makan malam sederhana yang kubuat, obrolan mengalir seperti biasa. Juna bercerita tentang hari di sekolahnya, tentang teman barunya dan gambar dinosaurus yang berhasil ia buat. Satria mendengarkannya dengan penuh perhatian, sesekali menimpali dengan pertanyaan yang membuat Juna semakin bersemangat. Aku memperhatikan interaksi mereka, merasakan kehangatan sebuah keluarga utuh. Namun, ada satu hal kecil yang mulai mengusik ketenanganku beberapa bulan terakhir. Intensitas tatapan Satria padaku mulai berkurang. Senyumnya tidak lagi sepenuhnya tertuju padaku. Ada semacam jarak yang tak terlihat. Sebuah tembok kaca tipis yang entah kapan mulai berdiri di antara kami. Aku mencoba menepisnya. Mungkin hanya perasaanku saja. Efek dari kesibukan kami masing-masing. Setelah Juna tertidur lelap, aku menghampiri Satria yang sedang membaca di ruang kerja. Cahaya lampu belajar menerangi wajahnya yang tampak lelah. Aku memeluknya dari belakang, menyandarkan daguku di bahunya. "Capek, Mas?" tanyaku lembut. Ia menghela napas pelan dan mengusap tanganku yang melingkar di perutnya. "Lumayan, sayang. Ada proyek besar yang harus segera diselesaikan." Jawaban yang sama seperti beberapa minggu terakhir. Aku merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam intonasinya. Sebuah nada yang terasa asing. Aku mencoba mencari matanya ketika ia berbalik. Namun ia mengalihkan pandangannya. "Ada yang ingin kamu ceritakan?" tanyaku lagi, berusaha setenang mungkin. "Tidak ada. Hanya pekerjaan," jawabnya singkat, lalu kembali fokus pada dokumen di hadapannya. Aku merasakan sedikit nyeri di hatiku. Dulu, ia selalu terbuka padaku tentang segala hal, baik suka maupun duka. Keheningan dan jawaban singkatnya kini terasa seperti jurang yang perlahan mulai memisahkan kami. Aku mencoba menepis pikiran buruk yang mulai bermunculan. Mungkin aku hanya terlalu sensitif. Mungkin memang benar hanya karena pekerjaan. Namun, malam itu, untuk pertama kalinya,
Tidurku tidak senyenyak biasanya. Ada perasaan ganjil yang mengendap di benakku, sebuah firasat buruk yang samar-samar mulai merayap, mengganggu ketenangan rumah kenangan kami. Aku berharap, aroma kopi Robusta esok pagi akan membawa kembali kehangatan dan keakraban yang mulai terasa hilang. Tapi, tanpa kusadari, badai yang lebih besar dari sekadar perbedaan pendapat dalam rumah tangga, sudah mulai bergerak mendekat, siap menghancurkan segalanya. Kejanggalan itu awalnya hanya berupa riak kecil di permukaan danau yang tenang dalam rumah tangga kami. Satria, yang dulu selalu sigap membalas pesanku, kini seringkali baru menjawab berjam-jam kemudian. Telepon dariku yang dulu selalu diangkat dalam 2 dering pertama, kini kerap kali diabaikan dengan alasan sedang rapat atau fokus bekerja. Aku mencoba memahami, profesi arsitek memang menuntut konsentrasi tinggi dan mobilitas yang tak terduga. Namun, insting seorang istriku berbisik lirih, mengatakan bahwa ada yang tidak beres. Perubahan itu semakin terasa saat kami menghabiskan waktu bersama. Dulu, setiap akhir pekan adalah ritual keluarga yang sakral. Kami akan pergi ke taman bermain bersama Juna, bersepeda di sekitar kompleks, atau sekadar menikmati sore di teras sambil bercerita tentang hari masing-masing. Kini, Satria seringkali memiliki janji bertemu klien, atau pekerjaan mendesak yang membuatnya harus menghabiskan waktu di luar rumah. Juna mulai merindukan ayahnya. Seringkali bertanya kapan ayahnya akan punya waktu untuk bermain bersamanya lagi. Aku berusaha menutupi kekecewaanku dan memberikan pengertian kepada Juna, meskipun hatiku sendiri terasa perih. Suatu malam, saat Satria pulang lebih larut dari biasanya, aroma asing menyergap indera penciumanku saat ia memeluk Juna yang berlari menyambutnya di pintu. Aroma floral yang kuat, bukan parfum maskulin yang biasa ia gunakan. Aku menepisnya, mungkin hanya parfum ruangan di kantornya yang menempel. Namun, keesokan harinya, saat mencuci kemejanya, aroma itu tercium lebih jelas, bercampur samar dengan bau keringat. Kecurigaanku mulai tumbuh menjadi benih kekhawatiran yang nyata. Aku mulai menjadi detektif tak sengaja dalam rumah tanggaku sendiri. Aku perhatikan intensitas Satria dalam memegang ponselnya. Layarnya selalu menghadap ke bawah saat diletakkan di meja. Notifikasi pesan singkat atau aplikasi obrolan selalu dibungkam. Dulu, ia tak pernah menyembunyikan apapun dariku. Kami terbiasa berbagi cerita, bahkan hal-hal sepele sekalipun. Kini, ada batasan tak kasat mata yang ia ciptakan di antara kami. Puncaknya terjadi di suatu sore yang tenang. Satria sedang mandi, dan ponselnya tergeletak begitu saja di nakas samping tempat tidur. Biasanya, aku akan membiarkannya. Privasi adalah hal yang kujunjung tinggi dalam hubungan. Namun, hari itu, ada dorongan kuat yang tak bisa kutahan. Perasaan aneh yang sudah lama menggerogoti hatiku memaksa tanganku untuk meraih benda pipih itu. Saat layar menyala, nama, Rina, dengan beberapa pesan singkat yang belum terbaca langsung menarik perhatianku. Jantungku berdegup kencang, firasat burukku semakin menguat. Dengan tangan gemetar, aku membuka salah satu pesan terakhir. Kalimat singkat itu bagai petir di siang bolong. Sayang, nanti malam aku masakin makanan kesukaanmu ya di apartemen. Jangan lupa bawa wine yang kemarin. Apartemen? Makanan kesukaan? Sayang? Kata-kata itu menghantamku dengan kekuatan yang tak terduga. Air mata langsung membanjiri mataku, memburamkan layar ponsel di tanganku. Rasa sakit, marah, dan pengkhianatan bercampur aduk menjadi satu. Aku merasa seperti ditikam berkali-kali tepat di jantungku. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa ia melakukan ini di belakangku? Aku terduduk lemas di tepi ranjang, mencoba mencerna kenyataan pahit ini. Satria, lelaki yang kunikahi dengan cinta dan keyakinan, ayah dari anakku, ternyata menjalin hubungan dengan wanita lain. Semua kehangatan, semua janji, semua kenangan indah terasa palsu dan menipu. Saat Satria keluar dari kamar mandi, hanya mengenakan handuk di pinggangnya, ia terkejut melihatku duduk dengan ponselnya di tangan,
Air mata membasahi pipiku. Ekspresi wajahnya langsung berubah dari santai menjadi tegang. Aisyah, kenapa kamu pegang ponselku? Tanyanya dengan nada yang berusaha dibuat tenang, namun aku bisa merasakan kepanikannya. Aku mengangkat ponsel itu, menatapnya dengan mata yang penuh dengan kekecewaan dan amarah. Siapa Rina? Satria? Suaraku bergetar, nyaris tak terdengar. Satria menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mataku. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya mengakui semuanya. Rina adalah seorang rekan kerjanya. Hubungan mereka sudah berjalan beberapa bulan. Dimulai dari obrolan-obrolan ringan di kantor, hingga pertemuan di luar jam kerja yang semakin intens. Ia mengatakan bahwa Rina membuatnya merasa dihargai dan dipahami. Sesuatu yang menurutnya sudah tidak ia rasakan dalam hubungan kami. Penjelasan itu bagai garam yang ditaburkan di atas luka yang sudah menganga. Aku tidak mengerti. Aku selalu berusaha menjadi istri yang baik, ibu yang penyayang. Di mana letak kesalahanku? Mengapa ia mencari kebahagiaan di tempat lain? Bagaimana dengan aku? Mas? Bagaimana dengan Juna? Apa arti semua janji yang pernah kita ucapkan? Air mataku kini mengalir deras, membasahi wajahku. Aku tahu aku salah. Aisyah, aku minta maaf. Tapi, perasaanku padamu sudah berubah. Aku merasa lebih bahagia dengan Rina. Ucapnya lirih, kata-kata yang menghancurkan sisa-sisa harapan di hatiku. Malam itu menjadi saksi bisu perdebatan sengit yang dipenuhi air mata dan keputusasaan. Satria mengatakan bahwa ia ingin mengakhiri pernikahan kami, bahwa ia ingin memulai hidup baru dengan Rina. Ia bahkan dengan entengnya mengatakan bahwa urusan rumah akan ia bicarakan nanti, seolah menganggap rumah ini hanyalah sebuah aset yang bisa dibagi begitu saja, tanpa memikirkan perasaan dan kenangan yang melekat di setiap sudutnya bagiku dan Juna. Kata-kata itu bagai vonis mati bagi pernikahan kami. Rumah yang dulunya adalah surga kecil kami kini terasa seperti neraka yang membakar hatiku. Aroma kopi robusta yang dulu selalu kurindukan kini terasa pahit dan getir. Bisikan angin perubahan telah berubah menjadi badai yang mengamuk, siap merobohkan semua yang pernah kami bangun dengan susah payah. Dan di tengah reruntuhan hatiku, satu tekad mulai tumbuh. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini menghancurkan hidupku dan masa depan Juna. Aku harus melakukan sesuatu. Malam itu, setelah kepergian Satria yang dingin dan tanpa pamitan kepada Juna, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Keheningan yang mencekam itu justru membuat suara hatiku semakin keras berteriak. Aku terduduk di sofa ruang tamu, memeluk bantal erat-erat, mencoba meredam gejolak emosi yang saling bertumbukan di dalam diriku. Rasa sakit pengkhianatan masih terasa begitu perih, seperti luka menganga yang terus mengeluarkan darah. Namun, di tengah lautan air mata dan keputusasaan, secercah amarah mulai menyala. Pagi harinya, rutinitas bersama Juna terasa berat. Senyumku terasa kaku, suara ceriaku dipaksakan. Juna, dengan kepekaan seorang anak, merasakan perubahan atmosfer di rumah. Ia lebih banyak diam, matanya sesekali menatapku dan pintu seolah menunggu kedatangan ayahnya yang tak kunjung tiba dengan keceriaan seperti dulu. Saat mengantarnya ke sekolah, ia menggenggam tanganku lebih erat dari biasanya, seolah takut aku pun akan menghilang seperti ayahnya. Sepulang sekolah Juna, rumah kembali terasa kosong. Kesunyian ini justru memberiku ruang untuk merenung. Aku berjalan perlahan mengelilingi setiap sudut rumah ini. Ruang keluarga tempat kami menghabiskan malam-malam hangat menonton film bersama. Dapur tempat kami berbagi tawa saat mencoba resep baru yang sering kali gagal. Kamar Juna dengan dinding penuh gambar cita-citanya. Kamar tidur kami yang kini terasa dingin dan asing. Di setiap sudut, kenangan indah itu kini terasa seperti duri yang menusuk-nusuk hatiku. Semua terasa begitu kontras dengan kenyataan pahit yang sedang kuhadapi. Langkahku terhenti di depan ruang kerja Satria. Pintu ruangan itu terbuka sedikit. Aku memberanikan diri masuk. Ruangan itu masih menyimpan jejak kehadirannya. Tumpukan buku-buku arsitektur di meja,
sketsa-sketsa bangunan yang belum selesai, dan aroma maskulin samar yang dulu selalu kurindukan kini terasa menyesakan. Di atas meja, di antara tumpukan kertas, mataku menangkap map biru familiar itu. Map yang berisi semua dokumen penting tentang rumah ini. Aku ingat jelas saat pertama kali membelinya. Jauh sebelum Satria hadir dalam hidupku. Itu adalah hasil dari bertahun-tahun kerja keras. Menabung setiap rupiah dari proyek desain grafisku. Setelah menikah, Satria memang ikut berkontribusi dalam biaya rumah tangga. Namun secara legal, sertifikat kepemilikan rumah ini masih atas namaku seorang. Aku menyimpannya di map biru itu, sebagai pengingat akan kemandirianku dan investasi masa depanku. Saat menyadari fakta itu sepenuhnya, ada sesuatu yang bergeser dalam diriku. Rasa sakit dan kecewa perlahan mulai bercampur dengan amarah dan tekad. Satria dengan begitu mudahnya ingin mengusirku dan Juna dari rumah ini, rumah yang bahkan bukan miliknya sepenuhnya. Ia begitu dibutakan oleh wanita lain hingga melupakan semua yang pernah kami bangun bersama, termasuk fakta bahwa rumah ini adalah hak milikku. Tidak, bisikku pelan, menggelengkan kepala. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Malam harinya, setelah memastikan Juna tertidur lelap, aku mengambil ponselku. Dengan tangan sedikit gemetar, aku mencari kontak Risa, teman kuliahku dulu yang kini berprofesi sebagai pengacara. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menghubunginya. Risa, ini aku, Aisyah. Sapaku dengan suara yang berusaha kubuat setenang mungkin. Aisyah, ya ampun, apa kabar? Lama sekali tidak mendengar darimu, jawab Risa di seberang telepon, terdengar sedikit terkejut namun juga senang. Kabarku tidak begitu baik, Riz. Aku sedang menghadapi masalah, ujarku lirih, dan air mata kembali mengalir tanpa bisa kubendung. Dengan suara bergetar, aku menceritakan semuanya kepada Risa. Tentang perubahan sikap Satria, tentang perselingkuhannya dengan wanita bernama Rina, dan tentang keinginannya untuk berpisah dan bahkan mengusirku dan Juna dari rumah. Aku juga menjelaskan tentang status kepemilikan rumah ini yang sepenuhnya atas namaku. Risa mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menyela dengan pertanyaan untuk memperjelas situasinya. Setelah aku selesai bercerita, hening sejenak di seberang telepon. Aisyah, kata Risa akhirnya dengan nada serius namun penuh dukungan. Ini tidak benar. Kamu punya hak penuh atas rumah itu. Satria tidak punya hak untuk mengusirmu. Ini jelas hak kamu dan Juna. Jangan biarkan dia mengintimidasimu. Kamu harus bertindak. Kata-kata Risa bagai oase di tengah gurun keputusasaan,ku. Ada secercah harapan, sebuah jalan keluar dari mimpi buruk ini. Aku tidak sendiri. Aku punya hak, dan aku harus memperjuangkannya. Malam yang tadinya terasa kelabu kini mulai diwarnai dengan benih tekad yang kuat. Aku akan melindungi diriku dan Juna. Aku akan melawan. Satria mungkin meremehkanku, tapi ia akan segera tahu bahwa seorang wanita yang disakiti dan seorang ibu yang melindungi anaknya bisa menjadi kekuatan yang tak terduga. Rencana untuk membalas rasa sakit hati dan merebut kembali kehidupanku mulai terbentuk di benakku, perlahan namun pasti. Setelah percakapan telepon dengan Risa, malam itu aku tidur dengan perasaan yang bercampur aduk. Kesedihan dan kekecewaan masih terasa menyesakan. Namun di baliknya, bara kemarahan dan tekad untuk melindungi Juna mulai membara lebih terang. Aku tidak bisa terus-menerus meratapi nasib. Aku harus bangkit dan memperjuangkan hakku. Keesokan paginya, sebelum mengantar Juna ke sekolah, aku menyempatkan diri mencari semua dokumen kepemilikan rumah. Sertifikat hak milik yang tersimpan rapi di dalam map biru itu terasa dingin di tanganku. Melihat namaku tertera jelas sebagai pemilik tunggal, ada sedikit rasa keadilan yang muncul di tengah kekacauan hatiku. Aku memfotokopi semua dokumen itu dan mengirimkannya kepada Risa melalui email. Balasan cepat dari Risa yang mengatakan akan segera mempelajari dan menghubungiku kembali memberikan sedikit ketenangan. Selama beberapa hari berikutnya, aku mulai membangun tembok di antara aku dan Satria.
Aku menarik diri dari percakapan-percakapan kecil yang dulu mengisi hari-hari kami. Aku tidak lagi menyambutnya dengan senyuman cerah saat ia pulang. Aku fokus sepenuhnya pada Juna, berusaha menciptakan suasana yang stabil dan penuh kasih sayang untuknya. Aku mengantar dan menjemputnya dari sekolah, menemaninya bermain dan belajar, seolah berusaha melindunginya dari badai yang sedang mengamuk di dalam rumah kami. Satria jelas merasakan perubahan sikapku. Ia tampak gelisah dan tidak nyaman dengan keheningan yang kini sering menyelimuti rumah kami. Beberapa kali ia mencoba memulai percakapan, menanyakan apakah aku baik-baik saja atau mencoba membahas masa depan hubungan kami. Namun, aku selalu memberikan jawaban singkat dan menghindarinya. Aku belum siap untuk berdiskusi atau meluapkan emosiku. Aku butuh waktu untuk mengumpulkan kekuatan dan menyusun strategi. Suatu malam, saat Satria pulang lebih awal dari biasanya, ia mendapati aku sedang duduk di meja makan, membantu Juna mengerjakan tugas sekolah. Ia berdiri di ambang pintu, mengamati kami dengan ekspresi yang sulit kutafsirkan, campuran antara kebingungan, rasa bersalah, dan mungkin sedikit penyesalan. "Aisyah, kita perlu bicara," katanya akhirnya, memecah keheningan. Aku mendongak, menatapnya dengan tatapan datar. Aku sedang membantu Juna belajar. "Bisakah nanti setelah ia tidur?" jawabku tanpa emosi. Ia menghela napas panjang, menunjukkan rasa frustrasinya. "Ini penting, Aisyah. Kita tidak bisa terus seperti ini. Semua yang kamu katakan beberapa hari yang lalu juga sangat penting bagiku, Satria. Tapi kamu memilih untuk mengatakannya dengan begitu dingin dan tanpa mempertimbangkan perasaanku." Balasku dengan nada yang lebih tegas dari biasanya. Ada keteguhan yang baru dalam suaraku, sebuah indikasi bahwa aku tidak lagi akan menjadi pihak yang pasrah. Satria terdiam, tampak terkejut dengan ketegasanku. Selama ini, dalam setiap masalah, aku selalu berusaha mencari jalan tengah dan menghindari konfrontasi. Namun, pengkhianatannya telah mengubahku. Ia telah membangunkan sisi lain dalam diriku, sisi yang lebih kuat dan lebih berani. "Baiklah," ujarnya akhirnya dengan nada pasrah, mengalihkan pandangannya. "Nanti setelah Juna tidur." Setelah Juna terlelap dalam tidurnya, Satria menghampiriku di ruang keluarga. Aku sedang membaca buku, mencoba mengalihkan pikiranku dari kenyataan pahit ini. Ia duduk di sofa yang berlawanan, memberikan jarak yang terasa begitu lebar di antara kami. "Aku ingin tahu, apa rencanamu, Aisyah?" tanyanya dengan suara pelan, penuh kehati-hatian. Aku meletakkan buku di meja dan menatapnya lurus. "Rencanaku sederhana, Satria. Aku akan melindungi anakku dan diriku sendiri dari orang yang tega menghancurkan keluarga ini demi kebahagiaan sesaatnya." "Maksudmu apa?" tanyanya, alisnya berkerut. "Kamu ingin pergi dengan wanita itu? Silakan. Itu pilihanmu. Tapi jangan pernah berpikir kamu bisa mengambil rumah ini dariku. Rumah ini adalah milikku, Satria. Kamu lupa?" Ulangku, menekankan setiap kata. Wajah Satria kembali pucat. Ia tampak benar-benar tidak menyangka bahwa aku akan mengingat dan mempermasalahkan soal kepemilikan rumah ini. Mungkin selama ini ia menganggapnya sebagai bagian dari harta bersama yang bisa dibagi begitu saja jika kami berpisah. Tapi, Aisyah, kita sudah menikah 7 tahun. Kita membangun rumah tangga di sini. Aku juga punya andil dalam rumah ini, ujarnya, mencoba mencari pembenaran. Membangun rumah tangga memang membutuhkan kontribusi dari kedua belah pihak. Tapi, kepemilikan rumah ini jelas tercatat atas namaku, Satria. "Kamu lupa perjanjian pranikah kita?" tanyaku dingin, mengingatkannya pada kesepakatan yang kami buat sebelum menikah. Perjanjian yang kini terasa begitu relevan dan menyelamatkanku. Satria kembali terdiam, tampak semakin terpojok. Ia mungkin benar-benar melupakan perjanjian itu, atau mungkin ia mengira aku tidak akan mengingatnya di tengah kekecewaan yang mendalam ini. "Aku hanya ingin kita menyelesaikan ini secara baik-baik, Aisyah. Aku tidak ingin ada keributan,"
Katanya akhirnya dengan nada yang lebih lembut, mencoba meredakan ketegangan. Baik-baik menurutmu itu seperti apa? Satria? Kamu mengkhianatiku. Kamu ingin pergi dengan wanita lain. Dan kamu pikir aku akan diam saja dan membiarkanmu mengambil segalanya? Kamu salah besar. Jawabku tegas. Aku juga ingin menyelesaikan ini secara baik-baik. Yaitu dengan kamu pergi dari rumah ini dan membiarkan aku dan Juna melanjutkan hidup kami dengan tenang di sini. Rumah ini adalah hak kami. Kata-kataku menggantung di udara, menciptakan keheningan yang tebal dan penuh dengan ketegangan. Aku bisa melihat raut wajah Satria yang menunjukkan keterkejutan dan kebingungan. Ia mungkin baru menyadari bahwa tindakannya akan menghadapi perlawanan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Langkah awal perlawananku telah dimulai. Hari-hari setelah pengakuan Satria terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap interaksi terasa canggung dan penuh bara tersembunyi. Satria lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, dan aku menduga kuat ia sedang bersama Rina. Sementara itu, aku semakin intens berkomunikasi dengan Risa, pengacaraku. Kabar baiknya, secara hukum, posisiku sangat kuat terkait kepemilikan rumah. Perjanjian pranikah yang dulu kami sepakati kini menjadi tameng pelindungku. Aisyah, jangan khawatir soal rumah. Kamu punya hak penuh. Satria tidak punya dasar hukum untuk mengklaimnya. Yang perlu kita antisipasi adalah kemungkinan adanya aset lain yang diperoleh selama pernikahan yang bisa dianggap sebagai harta bersama, jelas Risa dengan nada profesional namun menenangkan. Meskipun lega mendengar kepastian hukum, hatiku masih dipenuhi luka dan kekecewaan. Aku tidak habis pikir bagaimana bisa lelaki yang pernah kucintai begitu dalam tega mengkhianatiku dan bahkan mencoba mengambil hakku. Suatu sore, setelah menjemput Juna dari sekolah, aku mendapati amplop putih polos tergeletak di atas meja makan. Namaku tertulis di sana dengan tulisan tangan Satria yang dulu begitu kurindukan. Perasaan was-was bercampur dengan sedikit rasa penasaran membuat tanganku terulur untuk membukanya. Di dalamnya, terdapat selembar surat yang ditulis dengan tinta biru. Kata-kata pertama yang kubaca terasa begitu manis dan penuh penyesalan. Satria menulis tentang betapa bodohnya ia telah menyia-nyiakan aku dan Juna. Ia mengakui perselingkuhannya sebagai kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia bahkan menyatakan bahwa ia masih mencintaiku, masih merindukan kehangatan keluarga kami, dan berjanji akan meninggalkan Rina jika aku mau memberinya kesempatan kedua. Ia berjanji akan menjadi suami dan ayah yang lebih baik, menebus semua kesalahannya. Membaca setiap kata dalam surat itu membuatku tersenyum sinis. Dulu, mungkin aku akan luluh dengan kata-kata manis dan janji-janji seperti itu. Tapi kini, topeng penyesalan itu terasa begitu palsu dan manipulatif. Pengkhianatannya telah mengikis habis kepercayaanku padanya. Aku tahu, ini hanyalah taktik liciknya untuk mendapatkan kembali kenyamanan hidupnya, termasuk rumah ini. Ia mungkin berpikir, dengan memainkan emosiku, aku akan luluh dan membiarkannya kembali. Aku menggenggam erat surat itu di tanganku hingga kertasnya sedikit kusut. Air mata kembali mengalir, bukan karena kesedihan atau kerinduan, melainkan karena rasa marah yang membakar. Marah karena ia masih mencoba membohongiku setelah semua yang ia lakukan. Marah karena ia tidak menghargai kehancuran yang telah ia timbulkan dalam hidupku dan hidup Juna. Malam itu, saat Satria pulang dengan wajah penuh harap, aku menyodorkan surat itu kepadanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia mengambilnya dengan tangan gemetar dan membacanya sekali lagi, seolah ingin memastikan bahwa kata-kata itu masih sama ampuhnya. Aku sudah membacanya, Satria, kataku datar, tanpa sedikit pun emosi dalam suaraku. Aisyah, aku sungguh-sungguh menyesal. Aku mohon, berikan aku satu kesempatan lagi. Aku janji akan memperbaiki semuanya. Ujarnya dengan nada memelas, matanya memancarkan permohonan. Kesempatan? Kamu memberikan kesempatan itu kepada wanita lain di belakangku, Satria. Kamu menghancurkan kepercayaan dan cinta yang sudah kubangun selama bertahun-tahun dengan begitu mudahnya. Sekarang kamu meminta kesempatan dariku?
Itu tidak adil. Kamu tidak memikirkan perasaanku saat bersamanya. Balasku tegas, setiap kataku tekanankan. Tapi kita punya Juna, Aisyah. Pikirkanlah dia. Dia butuh ayahnya. Katanya, mencoba memainkan kartu anak yang selalu berhasil meluluhkan hatiku dulu. Justru karena Junalah aku tidak bisa memberimu kesempatan lagi, Satria. Aku tidak ingin anakku tumbuh dalam keluarga yang penuh kebohongan dan kepura-puraan. Ia pantas mendapatkan lingkungan yang jujur dan penuh kasih sayang, meskipun itu berarti tanpa ayahnya yang telah memilih wanita lain. Aku akan menjadi ibu sekaligus ayah yang baik untuknya. Jawabku dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Lalu, apa yang sebenarnya kamu inginkan, Aisyah? Tanya Satria. Nada suaranya mulai meninggi, menunjukkan frustrasi dan amarah yang terpendam. Aku ingin kamu pergi dari rumah ini, Satria. Ini rumahku. Aku ingin kamu melanjutkan hidupmu dengan wanita pilihanmu dan membiarkan aku dan Juna menata kembali hidup kami di sini, di tempat yang penuh kenangan indah kami berdua sebelum kamu hadir. Jawabku tanpa ragu, menatap matanya dengan tatapan yang tak lagi menunjukkan cinta atau kelembutan. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku juga punya hak atas rumah ini. Aku sudah tinggal di sini bertahun-tahun. Aku ikut membesarkan Juna. Bentaknya, topeng penyesalannya runtuh, memperlihatkan wajah aslinya yang penuh ego dan amarah. Tidak, Satria. Kamu tidak punya hak. Kamu lupa semua surat-surat kepemilikan atas namaku? Kamu lupa perjanjian pranikah yang kita tanda tangani sebelum menikah? Kamu hanya menumpang di rumah ini setelah kita menikah. Balasku dengan senyum sinis yang mencerminkan kekecewaan dan ketegasan. Satria terdiam, rahangnya mengatup rapat. Ia tampak kehabisan argumen. Ia menatapku dengan tatapan penuh kebencian dan kemarahan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kamu akan menyesal melakukan ini, Aisyah. Kamu akan menyesal telah menolakku. Ancamnya dengan suara rendah dan penuh dendam sebelum berbalik dan membanting pintu kamar. Kata-kata ancaman itu menggantung di udara, menciptakan keheningan yang dingin dan menakutkan. Namun, anehnya, aku tidak merasa takut. Justru, ancamannya semakin menguatkan tekadku. Aku tahu, ini baru permulaan dari pertarungan yang sesungguhnya. Satria tidak akan menyerah begitu saja. Tapi aku pun tidak akan mundur. Aku akan berjuang sekuat tenaga untuk melindungi diriku dan masa depan Juna. Surat cinta palsunya hanyalah pemicu yang semakin mengobarkan api perlawananku. Ketegangan di dalam rumah pada malam itu terasa begitu mencekam, seperti udara sebelum badai besar menerjang. Satria mengurung diri di kamar tidur utama. Pintu tertutup rapat seolah ingin mengisolasi dirinya dari kenyataan yang sedang terjadi. Namun, suara-suara samar dari dalam, seperti benturan benda tumpul dan helaan napas berat, justru semakin menambah kecemasan di hatiku. Aku berusaha keras untuk tetap tegar di depan Juna, yang sedari sore tampak lebih pendiam dan seringkali menatap pintu kamar ayahnya dengan tatapan penuh tanya. Kami makan malam dalam keheningan yang tidak biasa. Juna hanya mengaduk-aduk makanannya tanpa berselera. Sesekali melirikku dengan mata bulatnya yang menyimpan kekhawatiran. Aku mencoba mengajaknya berbicara tentang hari di sekolahnya, tentang gambar yang ia buat, namun responsnya hanya berupa jawaban singkat dan tanpa semangat. Aku tahu, ia merasakan ada sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi di antara aku dan ayahnya, meskipun ia belum sepenuhnya mengerti apa itu. Setelah Juna selesai mengerjakan tugas sekolah dan bersiap untuk tidur, aku memberanikan diri mengetuk pintu kamar Satria. Beberapa saat tidak ada jawaban, membuat jantungku berdebar semakin kencang. Akhirnya, dengan perlahan, aku membuka pintu dan melihat pemandangan yang membuat hatiku mencelos. Satria terduduk di tepi ranjang dengan tatapan kosong, botol minuman keras tergeletak di lantai, dan aroma alkohol yang menyengat memenuhi ruangan. Satria, sebaiknya kamu istirahat, ujarku pelan, berusaha menyembunyikan keterkejutan dan rasa jijikku. Ia mendongak, matanya merah dan berkaca-kaca, menatapku dengan tatapan yang penuh keputusasaan. Kenapa kamu begitu tega padaku, Aisyah?
Aku masih mencintaimu. Cinta? Cinta macam apa yang membuatmu mengkhianatiku dan anakmu? Satria? Cinta macam apa yang membuatmu lebih memilih kehangatan ranjang wanita lain daripada kehangatan keluarga ini? Balasku dengan suara lirih namun menusuk. Setiap kata terasa seperti pecahan kaca yang menggores hatiku. Aku hilaf. Aisyah. Aku mohon maafkan aku. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Katanya lagi, suaranya tercekat oleh isakan yang tertahan. Maafmu tidak akan mengembalikan kepercayaanku yang sudah hancur berkeping-keping. Satria. Maafmu tidak akan menghapus air mata Juna jika suatu hari nanti ia mengerti bahwa ayahnya lebih memilih wanita lain daripada dirinya dan ibunya yang selalu menyayanginya. Jawabku tegas, berusaha menahan emosi yang bergejolak di dalam diriku. Keputusanku sudah bulat. Kamu harus pergi. Kemana aku harus pergi? Aisyah? Rumah ini juga rumahku. Aku punya kenangan di sini, aku ikut membangunnya. Bentaknya lagi, emosinya kembali tersulut oleh penolakanku. Tidak, Satria. Rumah ini adalah rumahku. Kamu bisa mencari tempat tinggal lain. Kamu punya Rina, bukan? Dia pasti akan dengan senang hati menampungmu. Sindirku tajam, menyuarakan kekecewaan dan kemarahanku. Satria terdiam, rahangnya mengatup rapat, kedua tangannya mengepal. Ia berdiri dengan kasar dan berjalan mondar-mandir di dalam kamar yang terasa semakin sempit dengan kehadiran amarahnya. Tiba-tiba, ia berhenti di depan lemari dan mulai membuka pintunya dengan kasar. Ia menarik keluar beberapa potong pakaian dan melemparkannya ke atas tempat tidur. Baiklah, kalau itu memang maumu, aku akan pergi. Tapi jangan pernah salahkan aku jika suatu hari nanti kamu menyesali keputusanmu ini. Kamu akan tahu betapa berartinya aku dalam hidupmu. Ancamnya dengan tatapan dingin yang menusuk. Aku hanya menatapnya tanpa ekspresi, mencoba untuk tidak terpengaruh oleh ancamannya. Kata-kata itu terasa kosong dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk menakutiku. Aku sudah terlalu sakit dan kecewa untuk merasa takut lagi. Malam itu, di tengah keheningan yang mencekam, suara koper yang diseret di lantai dan pintu lemari yang dibuka tutup dengan kasar menjadi melodi perpisahan yang memilukan. Juna, yang mungkin terbangun karena suara berisik itu, keluar dari kamarnya dengan mata mengantuk dan wajah bingung. Ayah mau kemana? Ibu? Tanyanya polos sambil mengucek matanya yang masih sayu. Aku berjongkok dan memeluknya erat, menyembunyikan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mataku. Ayah harus pergi sebentar. Sayang, ada pekerjaan penting di luar kota. Tapi kenapa ayah bawa koper besar sekali? Biasanya kalau kerja tidak bawa koper. Tanyanya lagi, nada suaranya menunjukkan kecurigaan dan kekhawatiran. Satria, yang sedang memasukkan beberapa barang terakhir ke dalam koper, berhenti dan menatap Juna dengan ekspresi yang sulit kubaca. Ada guratan kesedihan di matanya, namun juga keangkuhan yang masih tersisa. Ayah harus pergi. Juna, kamu jadi anak baik ya, jaga ibu baik-baik. Katanya dengan nada datar, tanpa memeluk atau mencium putranya seperti biasanya. Juna menatap ayahnya dengan tatapan bingung dan terluka, lalu menoleh padaku dengan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Ayah tidak sayang lagi sama Juna dan ibu? Pertanyaan polos itu bagai pisau tajam yang menghujam jantungku, membuat air mataku akhirnya tumpah tanpa bisa kutahan. Aku memeluk Juna semakin erat, mencoba menyalurkan kekuatan dan ketegaran padanya meskipun hatiku sendiri hancur berkeping-keping. Tentu saja ayah sayang sama Juna. Ayah harus pergi sebentar karena pekerjaan. Nanti ayah pasti kembali, ujarku berbohong, berusaha menenangkannya meskipun aku tahu kata-kataku sendiri terasa palsu. Satria meraih kopernya yang sudah penuh dan berjalan menuju pintu. Ia menatapku sekilas dengan tatapan dingin dan tanpa emosi sebelum akhirnya melangkah keluar dari rumah. Pintu tertutup dengan bunyi yang keras, mengakhiri sebuah babak penting dalam hidup kami, meninggalkan kehampaan dan luka yang mendalam. Setelah Satria benar-benar pergi, Juna menangis terseduh-seduh di pelukanku. Aku tidak mau ayah pergi. Ibu,
Aku sayang ayah. Kenapa ayah pergi? Aku memeluknya erat, membiarkan air mataku mengalir bebas bersama air matanya. Malam itu, kami tidur berpelukan di ranjang yang terasa begitu luas dan dingin tanpa kehadiran Satria, mencoba mencari kekuatan dan penghiburan satu sama lain di tengah kehancuran keluarga kami. Aku tahu, malam ini adalah awal dari perjuangan yang lebih berat. Aku harus kuat demi Juna. Aku harus membuktikan kepada Satria bahwa kami bisa bahagia tanpanya. Dan suatu hari nanti ia akan menyesali keputusannya telah mengusir kami dari rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung bagi keluarganya, rumah yang bahkan bukan sepenuhnya miliknya. Malam pertama setelah kepergian Satria terasa begitu sunyi. Bahkan suara detak jam dinding di ruang keluarga terdengar lebih nyaring dari biasanya. Aku terbaring di ranjang yang terasa begitu luas dan dingin tanpa kehadirannya, menatap langit-langit kamar yang dipenuhi bayangan masa lalu. Kenangan akan tawa kami, obrolan larut malam, dan kehangatan pelukan terasa seperti duri yang menusuk-nusuk hatiku. Namun, di tengah kesedihan yang mendalam, ada satu hal yang terasa berbeda, sebuah benih kekuatan yang perlahan mulai tumbuh. Rumah ini, dengan segala kenangan pahit dan manisnya, adalah milikku. Aku membelinya dengan susah payah sebelum Satria hadir dalam hidupku. Kesadaran itu memberiku sedikit pegangan di tengah kehancuran yang kurasakan. Keesokan harinya, aku terbangun dengan mata sembab dan hati yang masih perih. Juna, yang biasanya langsung ceria saat bangun, tampak murung dan terus mencari keberadaan ayahnya. Setiap pertanyaan polosnya tentang kapan ayah pulang, bagai anak panah kecil yang menghujam hatiku. Aku berusaha menjawab dengan senyuman yang kupaksakan, mengatakan bahwa ayahnya sedang bekerja jauh dan akan kembali jika pekerjaannya selesai. Aku berusaha meyakinkannya, dan diriku sendiri, bahwa kami akan baik-baik saja. Rutinitas harian menjadi jangkar yang menahanku untuk tidak hanyut dalam kesedihan. Aku tetap mengantar dan menjemput Juna dari sekolah, menyiapkan makanan kesukaannya, dan menemaninya bermain. Bekerja dari rumah sebagai desainer grafis memberiku fleksibilitas untuk selalu berada di dekat Juna. Sore hari kami isi dengan kegiatan-kegiatan sederhana namun menyenangkan. Kami pergi ke taman bermain, membaca buku cerita dengan suara keras, atau membuat kue coklat kesukaan Juna di dapur yang biasanya ramai dengan celotehan Satria. Aku berusaha menciptakan gelembung kebahagiaan kecil untuk Juna, melindunginya dari kenyataan pahit yang sedang kami hadapi. Beberapa hari kemudian, telepon dari Risa membawa kabar yang sedikit melegakan. Ia telah mengirimkan surat resmi kepada Satria, yang intinya memberitahukan bahwa ia tidak memiliki hak atas rumah tersebut berdasarkan sertifikat kepemilikan dan perjanjian pranikah. Surat itu juga secara tegas memintanya untuk tidak mengganggu atau mencoba memasuki properti tersebut tanpa izin. Ini langkah awal yang baik, Aisyah. Kita sudah menegaskan posisi hukummu. Sekarang kita lihat bagaimana reaksinya, ujar Risa di seberang telepon dengan nada profesional namun penuh dukungan. Mendengar langkah hukum yang telah diambil membuatku merasa sedikit lebih tenang dan terlindungi. Namun, jauh di lubuk hati, aku tahu Satria bukanlah orang yang mudah menyerah. Ego dan harga dirinya pasti terluka. Dan ia mungkin akan mencari cara untuk membalas atau mendapatkan apa yang ia inginkan. Benar saja, beberapa hari kemudian, ponselku berdering dan nama Satria tertera di layar. Dengan perasaan was-was, aku mengangkatnya. Suaranya langsung meninggi, penuh amarah dan ketidakpercayaan. Kamu benar-benar melakukan ini, Aisyah? Kamu mengirimkan surat pengacara padaku? Kamu ingin mempermalukanku? Bentaknya tanpa basa-basi. Tentu saja, Satria. Kamu mengusirku dan anakmu dari rumahku sendiri tanpa sedikit pun rasa bersalah. Apalagi yang harus kulakukan? Menunggumu berubah pikiran? Jawabku dengan nada tenang namun tegas, berusaha tidak terpancing emosinya. Tapi aku ini suamimu. Aku punya hak atas rumah ini. Aku sudah tinggal di sini bertahun-tahun. Aku ikut membesarkan Juna. Suaranya semakin meninggi. Kamu dulu suamiku, Satria. Dan jangan lupa,
Rumah ini adalah milikku jauh sebelum kita menikah. Kontribusimu selama pernikahan tidak serta-merta memberimu hak kepemilikan. Kamu lupa perjanjian pranikah yang kita sepakati? Koreksiku dengan nada dingin. Perjanjian itu kan dulu. Sekarang situasinya berbeda. Elaknya, mencoba mencari pembenaran. Situasinya berbeda karena kamu memilih wanita lain dan mengkhianati keluarga ini. Satria. Fakta kepemilikan rumah tetap sama. Balasku tanpa ampun. Kamu akan menyesali ini, Aisyah. Kamu akan menyesali telah memperlakukanku seperti ini. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil semuanya dariku. Ancamnya lagi, suaranya penuh dengan dendam. Apa yang kamu maksud dengan mengambil semuanya? Kamu sendiri yang memilih untuk pergi, Satria. Kamu sendiri yang memilih wanita lain. Jangan mencoba membalikan fakta seolah aku yang merebut sesuatu darimu. Jawabku, berusaha tetap tenang meskipun hatiku berdebar tidak nyaman. Percakapan itu berakhir dengan nada tinggi dan penuh ancaman dari Satria. Setelah menutup telepon, aku merasa tubuhku sedikit gemetar. Aku tahu, ini bukanlah akhir dari masalah ini. Satria tidak akan menyerah begitu saja. Aku harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, termasuk pertengkaran yang lebih sengit dan mungkin upaya hukum dari pihaknya. Meskipun begitu, aku tidak akan mundur. Rumah ini adalah satu-satunya tempat berlindung yang aman dan penuh kenangan indah bagiku dan Juna. Aku akan mempertahankannya sekuat tenaga. Aku akan membuktikan kepada Satria dan kepada diriku sendiri bahwa aku bisa berdiri sendiri dan melindungi masa depan putraku. Aku akan mengubah rumah yang dulunya penuh kenangan menyakitkan ini menjadi tempat yang aman, bahagia, dan penuh cinta untuk kami berdua. Perjuangan ini baru saja dimulai, dan aku, seorang ibu yang disakiti namun memiliki tekad yang kuat, akan berjuang dengan segenap hati dan jiwa. Aku akan membalas pengkhianatan ini bukan dengan air mata yang terus-menerus, tapi dengan kekuatan, ketegasan, dan keberanian untuk menata kembali hidupku. Setelah panggilan telepon yang penuh amarah dan ancaman dari Satria, tidurku menjadi tidak tenang. Setiap kali memejamkan mata, bayangan wajahnya yang penuh dendam muncul, membuatku terjaga dengan jantung berdebar kencang. Aku membayangkan hal-hal buruk yang mungkin ia lakukan, bukan hanya untuk merebut rumah ini, tapi juga untuk menyakitiku atau bahkan mengambil Juna dariku. Ketakutan itu mencengkeramku seperti rantai dingin. Keesokan paginya, dengan mata sembab dan perasaan tidak menentu, aku menghubungi Risa. Aku menceritakan detail ancaman Satria dan kegelisahan yang kurasakan. Aku bertanya apakah ada langkah lebih lanjut yang bisa kami ambil untuk melindungi diri kami. Aisyah, aku mengerti kekhawatiranmu. Secara hukum, kita memang memiliki posisi yang kuat atas kepemilikan rumah. Namun, ancaman verbal tetaplah ancaman. Untuk berjaga-jaga, dan untuk memiliki catatan resmi jika ia melakukan tindakan yang lebih jauh, aku sangat menyarankanmu untuk membuat laporan polisi mengenai ancaman yang ia lontarkan. Ini bisa menjadi bukti yang kuat jika kita perlu mengambil tindakan hukum lebih lanjut di kemudian hari. Saran Risa dengan nada serius dan penuh pertimbangan. Meskipun terasa sedikit berlebihan dan aku enggan berurusan dengan polisi, aku mengikuti saran Risa. Aku pergi ke kantor polisi terdekat dan melaporkan ancaman verbal yang dilontarkan Satria. Prosesnya terasa sedikit melelahkan dan menguras emosi. Namun setelah selesai, ada sedikit rasa lega yang menyelimuti hatiku. Setidaknya, aku telah mengambil langkah proaktif untuk melindungi diri dan Juna. Selain Risa, aku juga menghubungi Lia, sahabat terbaikku sejak bangku SMA. Lia adalah sosok wanita yang kuat, mandiri, dan selalu menjadi tempat berlindungku dalam setiap kesulitan. Aku menceritakan semuanya dengan detail. Mulai dari perselingkuhan Satria yang menghancurkan hatiku, pengusirannya yang tidak berperasaan, hingga ancaman-ancaman yang ia lontarkan. Lia terkejut dan marah besar mendengar ceritaku. Suaranya bergetar di seberang telepon. Kurang ajar sekali lelaki itu. Aisyah, aku tidak pernah menyangka Satria bisa berbuat sekejam itu padamu dan Juna.
Jangan khawatir, sahabatku. Kamu tidak sendirian. Aku akan selalu ada di sampingmu dan Juna, apapun yang terjadi. Dukungan tulus dari Lia terasa seperti oase di tengah gurun kesepian dan ketakutanku. Ia tidak hanya memberikan kata-kata penyemangat, tetapi juga tindakan nyata. Ia sering datang ke rumah setelah jam kerjanya, menemani Juna bermain, membacakan cerita, dan mengajak kami keluar untuk sekadar makan malam atau berjalan-jalan di taman. Kehadirannya yang ceria sedikit mengalihkan perhatian Juna dari kerinduan akan ayahnya dan memberikan aku teman bicara serta bahu untuk bersandar. Suatu sore, saat Lia sedang bermain kejar-kejaran dengan Juna di taman belakang rumah, tiba-tiba gerbang terbuka dan Satria muncul dengan wajah merah padam dan mata yang menatapku dengan penuh amarah dan dendam. Kehadirannya yang tiba-tiba membuat suasana ceria langsung berubah menjadi tegang. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyaku ketus, berusaha menyembunyikan keterkejutanku. "Aku ingin bicara dengan anakku," jawab Satria tanpa sedikit pun menatapku. Pandangannya tertuju pada Juna yang kini bersembunyi di belakang kaki Lia. "Kamu tidak berhak seenaknya datang ke sini setelah semua yang kamu lakukan, Satria. Kamu sudah mengusir kami dan sekarang ingin seenaknya menemui Juna?" sahut Lia dengan nada membela dan tatapan tajam. "Ini urusan keluarga kami. Kamu tidak perlu ikut campur," balas Satria sinis, meremehkan kehadiran Lia. "Ini juga urusanku jika kamu menyakiti sahabat terbaikku dan keponakan kesayanganku. Kamu pikir kami akan diam saja melihat kamu memperlakukan mereka seperti ini?" Lia tidak kalah sengit. Suaranya meninggi. Satria menghela napas kasar, menunjukkan rasa frustrasinya. "Aku hanya ingin melihat anakku. Apa salah seorang ayah ingin melihat anaknya sendiri?" Nada suaranya sedikit melunak, mencoba memainkan emosi. "Salah jika kedatanganmu hanya akan membuat Juna bingung dan Aisyah semakin tertekan. Juna butuh ketenangan dan kepastian, bukan drama dari ayahnya yang telah memilih wanita lain dan meninggalkan mereka," jawab Lia tegas, melindungi kami berdua dengan keberaniannya. Aku melihat Juna yang berdiri mematung di dekat Lia, menatap ayahnya dengan tatapan bingung, sedih, dan sedikit takut. Hati kecilnya pasti terluka melihat pertengkaran di antara orang tuanya. Aku menghampirinya dan menggenggam tangannya erat, memberikan sedikit kekuatan. "Sayang, ayo kita masuk ke dalam. Kita lanjutkan menggambar dinosaurus yang tadi," ajakku lembut, berusaha mengalihkan perhatiannya. Aku membawa Juna masuk ke dalam rumah, meninggalkan Lia yang masih berdebat sengit dengan Satria di luar. Aku tidak ingin Juna melihat atau mendengar pertengkaran kami lebih lanjut. Ia sudah cukup terluka dengan kepergian ayahnya. Setelah beberapa saat, Lia masuk ke dalam rumah dengan wajah kesal namun lega. "Dasar lelaki tidak tahu malu. Masih berani datang ke sini dengan wajah tanpa dosa setelah menyakiti kalian berdua. Terima kasih banyak, Lia. Kamu benar-benar sahabat terbaik. Aku tidak tahu apa jadinya aku tanpa dukunganmu," ujarku tulus, memeluknya erat sebagai ungkapan terima kasih. "Tentu saja, Aisyah. Kamu adalah sahabat terbaikku. Kesedihanmu adalah kesedihanku juga. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendirian. Kita akan hadapi gelombang ancaman dari Satria ini bersama-sama. Kamu tidak perlu takut. Ada aku dan Risa yang akan selalu melindungimu dan Juna," jawab Lia sambil membalas pelukanku dengan erat, memberikan kekuatan dan keyakinan bahwa aku tidak sendiri dalam perjuangan ini. Dukungan dari Risa dan Lia menjadi jangkar yang menahanku untuk tetap tegar di tengah badai kehidupan yang sedang menerjang. Aku tahu, aku tidak sendiri, dan bersama mereka, aku akan menghadapi segala kemungkinan yang akan datang. Setelah kedatangan Satria yang tidak diundang dan penuh amarah di rumah, alarm dalam diriku berbunyi semakin keras. Aku tidak bisa lagi hanya menunggu dan bereaksi. Aku harus merancang pertahanan yang lebih kokoh untuk melindungi diriku dan Juna dari kemungkinan tindakan nekat Satria. Aku segera menghubungi Risa dan menceritakan kembali kejadian yang membuatku semakin khawatir. "Risa, kedatangan Satria kemarin membuatku sangat tidak nyaman. Ia tampak begitu marah dan penuh dendam.
Aku takut ia akan melakukan sesuatu yang lebih buruk. Ujarku dengan nada cemas di telepon. Aku mengerti kekhawatiranmu, Aisyah. Ini jelas merupakan tindakan yang tidak menyenangkan dan bisa dikategorikan sebagai gangguan. Kita akan menindaklanjuti laporan polisi yang sudah kamu buat. Aku akan segera mengirimkan surat peringatan keras kepada Satria melalui pengacaranya. Dalam surat itu, kita akan menegaskan kembali bahwa ia tidak memiliki hak atas rumah tersebut dan secara tegas melarangnya untuk datang ke properti ini tanpa izin tertulis darimu. Jika ia melanggar peringatan ini, kita bisa mengambil tindakan hukum yang lebih serius, termasuk tuntutan perdata atas gangguan ketenangan dan bahkan mungkin perintah penahanan jika situasinya semakin mengkhawatirkan, jelas Risa dengan nada profesional dan meyakinkan. Mendengar langkah-langkah hukum yang akan diambil Risa memberiku sedikit ketenangan dan harapan. Setidaknya, ada upaya nyata untuk menghentikan intimidasi dan gangguan dari Satria. Aku mempercayai Risa dan merasa sedikit lebih terlindungi di bawah payung hukumnya. Beberapa hari kemudian, Risa kembali menghubungiku dengan kabar terbaru. Surat peringatan keras sudah terkirim ke kantor pengacara Satria. Sekarang kita hanya bisa menunggu reaksinya. Sementara itu, untuk keamananmu dan Juna, aku sangat menyarankanmu untuk segera mengganti semua kunci rumah, termasuk kunci pintu utama, pintu belakang, dan semua jendela yang memiliki kunci. Selain itu, pertimbangkan untuk memasang sistem kamera pengawas di beberapa titik strategis di sekitar rumah, seperti pintu depan, halaman belakang, dan mungkin area garasi. Ini akan memberikanmu rasa aman yang lebih besar dan juga bisa menjadi bukti jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Saran Risa terasa sangat masuk akal dan membuatku merasa lebih berdaya. Keesokan harinya, aku segera menghubungi tukang kunci terpercaya dan mengganti semua kunci rumah. Aku juga mulai mencari informasi dan membandingkan berbagai jenis kamera pengawas. Setelah berkonsultasi dengan seorang ahli, aku memutuskan untuk memasang beberapa kamera di titik-titik strategis yang disarankan Risa. Proses pemasangan kamera terasa seperti membangun benteng pertahanan di sekitar rumahku. Namun anehnya, aku merasa sedikit lebih tenang dan aman setelahnya. Selain fokus pada langkah hukum dan keamanan fisik, Risa juga memberikan saran penting terkait kemungkinan sengketa hak asuh Juna. Aisyah, meskipun masalah kepemilikan rumah adalah prioritas utama kita saat ini, kita juga harus bersiap jika Satria mencoba mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang tidak benar atau bahkan menuntut hak asuh Juna. Untuk itu, sangat penting bagimu untuk mulai mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhannya. Bukti-bukti ini bisa sangat berguna untuk membantah klaim-klaimnya dan memperkuat posisimu sebagai ibu yang baik dan bertanggung jawab. Meskipun terasa berat dan menyakitkan, aku mulai menggali luka lama dan mencari bukti-bukti perselingkuhan Satria. Beberapa teman kantor yang dulu dekat denganku, yang sudah mengetahui situasiku, memberikan informasi yang menguatkan tentang hubungannya dengan Rina. Mereka menceritakan bagaimana Satria sering terlihat bersama Rina di luar jam kerja, bahkan beberapa kali bepergian bersama dengan alasan urusan kantor. Aku juga menemukan beberapa pesan singkat mesra dan panggilan telepon yang mencurigakan di ponsel lama Satria yang sempat ia lupakan di laci meja kerjanya di rumah. Setiap bukti yang kutemukan semakin menguatkan rasa kecewa dan marahku. Bagaimana bisa Satria melakukan semua ini di belakangku, begitu rapi dan tanpa rasa bersalah? Ia tidak hanya menghancurkan pernikahan dan kepercayaanku, tetapi juga berpotensi membahayakan hakku atas rumah dan bahkan hak asuh anakku. Di tengah kesibukanku mengurus masalah hukum, keamanan rumah, dan mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhan, aku tidak pernah melupakan Juna. Ia adalah prioritasku utama. Aku berusaha untuk selalu hadir di sampingnya, memberikan kasih sayang, dukungan, dan penjelasan yang ia butuhkan sesuai dengan usianya. Aku menjelaskan kepadanya dengan bahasa sederhana bahwa ayahnya sedang menghadapi masalah yang rumit dan kami harus kuat menghadapinya bersama. Aku berusaha meyakinkannya bahwa meskipun ayahnya tidak ada di rumah, aku akan selalu menyayanginya dan melindunginya. Suatu malam, sebelum tidur, saat aku sedang membacakan cerita untuknya, Juna tiba-tiba bertanya dengan mata berkaca-kaca, "Ibu, apa ayah sudah tidak sayang lagi sama kita?"
Kenapa ayah pergi dan tidak kembali? Pertanyaan polos itu bagai pukulan telak di hatiku. Aku memeluknya erat, mencium keningnya dengan penuh kasih sayang. Sayang, ibu yakin ayah sayang sama kita. Tapi kadang-kadang orang dewasa membuat keputusan yang salah dan menyakiti orang lain. Yang paling penting sekarang adalah ibu sangat sayang sama Juna, dan kita akan selalu bersama. Ibu akan selalu menjagamu. Meskipun aku tahu kata-kataku mungkin belum sepenuhnya ia pahami, aku berharap ia bisa merasakan ketulusan cintaku dan komitmenku untuk selalu berada di sisinya. Aku akan berjuang sekuat tenaga untuk memastikan ia tumbuh menjadi anak yang bahagia, kuat, dan tidak kekurangan kasih sayang, meskipun tanpa kehadiran ayahnya di sisinya setiap hari. Strategi pertahanan dan langkah hukum sudah mulai berjalan. Aku merasa sedikit lebih siap dan berdaya untuk menghadapi kemungkinan terburuk dari Satria. Aku tidak akan membiarkan ia mengambil apapun dari kami. Aku akan membalas pengkhianatannya bukan hanya dengan air mata dan kesedihan, tetapi dengan kekuatan hukum, ketegasan sikap, dan cinta yang tak terbatas kepada Juna. Pertempuran ini mungkin baru saja dimulai, tetapi aku tidak akan menyerah. Ketenangan setelah surat peringatan dari Risa terasa begitu rapuh, seperti lapisan es tipis di atas permukaan danau yang dalam. Aku mencoba menikmati hari-hari bersama Juna, berusaha menciptakan suasana normal meskipun bayang-bayang Satria masih sering menghantuiku. Aku berharap, mungkin Satria telah menyadari kesalahannya dan memilih untuk menjauh, membiarkan kami menata kembali hidup tanpa drama dan pertengkaran. Namun, harapan itu ternyata hanya fatamorgana di tengah gurun kenyataan yang pahit. Suatu pagi yang cerah, saat aku sedang menikmati sarapan sederhana bersama Juna di meja makan, bel rumah berbunyi. Seorang kurir dengan seragam sebuah kantor pengiriman menyerahkan sebuah amplop coklat tebal kepadaku. Nama pengirimnya tercetak jelas, Kantor Pengacara Satria. Jantungku langsung berdebar tidak karuan, firasat buruk menyelimuti benakku seperti kabut tebal. Dengan tangan gemetar, aku menerima amplop itu dan menunggu hingga kurir itu pergi sebelum membukanya. Juna menatapku dengan mata polosnya, melihat perubahan drastis pada ekspresi wajahku. Isi amplop itu adalah surat gugatan cerai yang diajukan oleh Satria. Mataku memindai setiap kalimat yang tertulis di atas kertas, dan setiap kata terasa seperti pukulan telak di hatiku. Ia menuduhku sebagai istri yang dingin dan tidak perhatian, yang terlalu fokus pada pekerjaan dan Juna hingga mengabaikannya. Ia menggambarkan dirinya sebagai suami yang kesepian dan tidak dihargai. Lebih menyakitkan lagi, ia juga menuntut pembagian harta Gonogini, termasuk rumah yang jelas-jelas merupakan hak milikku sebelum pernikahan kami. Ibu, surat apa itu? Kenapa ibu jadi sedih? Tanya Juna polos, menarik-narik ujung bajuku dengan nada khawatir. Dengan cepat, aku menyembunyikan surat itu di bawah meja, berusaha menyembunyikan keterkejutanku dan kesedihanku dari Juna. Bukan apa-apa, sayang. Hanya surat dari kantor. Ada sedikit masalah pekerjaan, jawabku sambil memaksakan senyum, meskipun air mata terasa panas di pelupuk mataku. Setelah mengantar Juna ke sekolah dengan pikiran yang kacau dan hati yang perih, aku segera menghubungi Risa dengan suara bergetar. Aku menceritakan tentang surat gugatan cerai yang baru saja kuterima dan tuntutan Satria yang tidak masuk akal. Sialan dia. Aku sudah menduga ini akan terjadi. Harga dirinya pasti terluka dan ia akan mencoba segala cara untuk menyulitkanmu. Geram Risa di seberang telepon, nada suaranya menunjukkan kemarahan yang sama dengan yang kurasakan. Jangan khawatir, Aisyah. Kita akan hadapi ini bersama-sama. Tuduhan-tuduhannya tidak berdasar dan tidak akan pernah terbukti di pengadilan. Soal harta Gonogini, kita punya perjanjian pranikah yang jelas-jelas melindungi hakmu atas rumah itu. Kita akan gunakan itu sebagai senjata utama kita. Tapi dia menuntut pembagian rumah, Risa. Dia pikir dia punya hak atas rumah ini. Ujarku dengan nada cemas, membayangkan kemungkinan terburuk. Biarkan saja dia mengajukan tuntutan. Itu hak setiap warga negara.
Tapi kita punya bukti yang kuat untuk menolak tuntutannya. Kita akan tunjukkan kepada pengadilan bahwa rumah itu adalah milikmu jauh sebelum pernikahan kalian. Sekarang, yang lebih penting adalah kita fokus pada gugatan cerainya. Apakah kamu ingin mengajukan gugatan balik? Tanya Risa dengan nada serius, mempersiapkan langkah selanjutnya. Aku terdiam sejenak, memikirkan pertanyaan Risa. Jujur, jauh di lubuk hatiku, aku masih menyimpan secercah harapan, meskipun sangat tipis, bahwa Satria akan sadar dan kembali menjadi lelaki yang dulu kucintai. Namun, setelah semua pengkhianatan, kebohongan, dan sekarang tuntutan yang tidak masuk akal ini, aku tahu bahwa harapan itu hanyalah ilusi yang harus segera kuhapus. Iya, Risa. Aku ingin mengajukan gugatan balik. Aku ingin proses perceraian ini segera selesai. Aku tidak ingin terus-menerus terikat dengan lelaki yang telah menghancurkan hatiku dan keluarga kami. Jawabku akhirnya dengan nada pasrah namun penuh tekad. Baiklah, Aisyah. Itu keputusan yang tepat. Aku akan segera menyiapkan semua dokumen dan berkas yang diperlukan untuk mengajukan gugatan balik. Kita akan menggunakan alasan perselingkuhan dan penelantaran keluarga sebagai dasar gugatan kita. Semua bukti-bukti yang sudah kamu kumpulkan tentang hubungannya dengan Rina akan sangat berguna untuk memperkuat posisi kita di pengadilan. Ujar Risa dengan nada mantap, memberikan keyakinan bahwa aku tidak sendiri dalam menghadapi masalah ini. Beberapa hari berikutnya, aku disibukkan dengan serangkaian pertemuan dengan Risa di kantornya. Kami membahas secara detail strategi untuk menghadapi gugatan cerai dari Satria. Risa menjelaskan langkah-langkah hukum yang akan diambil, mempersiapkan aku untuk kemungkinan pertanyaan dan argumen dari pihak Satria di pengadilan, dan meyakinkanku bahwa kebenaran akan berpihak padaku. Kenyataan bahwa Satria benar-benar ingin berpisah dan bahkan mencoba mengambil hakku terasa begitu pahit dan menyakitkan. Aku merasa seperti sedang berada dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Namun, di sisi lain, rasa marah dan tekad untuk melindungi diriku dan Juna semakin membara dalam diriku. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan apa yang menjadi hakku dan hak anakku. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa melewati semua ini dengan kepala tegak dan keluar sebagai pemenang. Aku akan membalas pengkhianatan ini bukan dengan air mata yang terus-menerus, tetapi dengan kekuatan hukum dan harga diri yang tak akan pernah pudar. Hari yang kutakutkan sekaligus kunantikan akhirnya tiba. Hari persidangan pertama dalam gugatan cerai yang diajukan Satria. Semalam aku nyaris tidak bisa tidur. Pikiran berkecamuk antara kecemasan akan apa yang akan terjadi di ruang sidang dan harapan agar kebenaran segera terungkap. Pagi itu, aku berusaha tampil setegar mungkin. Aku mengenakan pakaian formal yang rapi, mencoba menyembunyikan kegugupan di balik wajah tenang. Risa datang menjemputku, dan Lia, sahabat setia yang selalu menjadi sandaranku, sudah menunggu di lobi apartemen. Kehadiran mereka berdua memberikan kekuatan yang tak ternilai harganya. Perjalanan menuju pengadilan terasa begitu lambat dan penuh tekanan. Di dalam mobil, Risa terus memberiku semangat dan menjelaskan kembali langkah-langkah yang akan diambil di persidangan. Ia mengingatkanku untuk tetap tenang dan menjawab setiap pertanyaan hakim dengan jujur dan apa adanya. Lia menggenggam tanganku erat, memberikan senyuman hangat yang menenangkan. Saat memasuki gedung pengadilan yang megah namun terasa dingin dan asing, jantungku berdebar semakin kencang. Suasana formal dan tatapan orang-orang yang lalu lalang membuatku semakin gugup. Kami menunggu di ruang tunggu yang dipenuhi dengan orang-orang dengan raut wajah yang beragam, menyimpan cerita dan masalah rumah tangga mereka masing-masing. Tak lama kemudian, seorang petugas memanggil nama kasusku. Saat pintu ruang sidang terbuka, aku menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk bersama Risa dan Lia. Di sisi lain ruangan, aku melihat Satria duduk dengan pengacaranya. Wajahnya tampak dingin dan tanpa ekspresi, seolah tidak ada sedikitpun penyesalan atau emosi atas kehancuran yang telah ia sebabkan. Tatapannya sekilas bertemu dengan tatapanku, namun tidak ada kehangatan atau penyesalan di sana, hanya kekosongan dan sedikit permusuhan.
Sidang dibuka dengan pembacaan gugatan cerai dari pihak Satria oleh pengacaranya. Dengan suara lantang dan formal, pengacara Satria menyampaikan tuduhan-tuduhan yang sama seperti yang tertulis dalam surat gugatan. Ia menggambarkan diriku sebagai istri yang tidak perhatian, terlalu sibuk dengan pekerjaan sebagai desainer grafis lepas dan terlalu memanjakan Juna hingga mengabaikan kebutuhan Satria sebagai suami. Aku mendengarkannya dengan tenang, berusaha untuk tidak terpancing emosi meskipun setiap kata yang diucapkan terasa seperti tusukan kecil di hatiku. Lia meremas tanganku lebih erat, seolah merasakan sakit yang kurasakan. Setelah pembacaan gugatan selesai, giliran Risa menyampaikan jawaban atas gugatan dan mengajukan gugatan balik atas nama diriku. Dengan suara yang jelas dan tegas, Risa membantah semua tuduhan Satria. Ia memaparkan bukti-bukti perselingkuhan Satria dengan Rina, termasuk foto-foto dan pesan-pesan singkat yang berhasil kukumpulkan. Risa juga menyoroti penelantaran keluarga yang dilakukan Satria selama beberapa bulan terakhir, di mana ia lebih memilih menghabiskan waktu dengan wanita lain daripada dengan istri dan anaknya. Yang paling penting, Risa menekankan status kepemilikan rumah yang sepenuhnya atas namaku berdasarkan sertifikat hak milik dan adanya perjanjian pranikah yang jelas sebelum pernikahan kami. Satria tampak terkejut mendengar gugatan balik dan terutama bukti-bukti perselingkuhan yang diajukan Risa. Wajahnya yang tadinya dingin mulai menunjukkan sedikit kegelisahan dan bahkan kemarahan yang tertahan. Pengacaranya berbisik-bisik kepadanya, mencoba menenangkannya. Selama persidangan berlangsung, hakim beberapa kali mengajukan pertanyaan kepada kami berdua. Satria berusaha membela diri dan menyangkal semua tuduhan perselingkuhan, mengatakan bahwa hubungannya dengan Rina hanya sebatas teman kerja. Namun, Risa dengan cerdik mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuatnya terpojok dan sulit mengelak. Ia menanyakan detail-detail pertemuan Satria dengan Rina di luar jam kerja, alasan-alasan ketidakpulangannya, dan perubahan sikapnya yang drastis. Satria memberikan jawaban yang berbelit-belit dan tidak konsisten. Ketika hakim bertanya tentang status kepemilikan rumah, Risa dengan tegas menyerahkan salinan sertifikat hak milik rumah yang jelas-jelas mencantumkan namaku sebagai pemilik tunggal dan salinan perjanjian pranikah yang secara eksplisit menyatakan bahwa harta yang diperoleh sebelum pernikahan tetap menjadi milik masing-masing pihak. Pengacara Satria tampak terkejut dan berusaha mencari celah hukum atau alasan untuk membatalkan perjanjian tersebut. Namun bukti-bukti itu terlalu kuat dan jelas. Setelah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan, hakim memutuskan untuk menunda persidangan dan meminta kami untuk menjalani mediasi terlebih dahulu. Hakim menjelaskan bahwa mediasi adalah langkah yang wajar dalam proses perceraian, terutama jika ada potensi kesepakatan damai yang bisa dicapai tanpa harus melanjutkan ke persidangan yang lebih panjang dan berlarut-larut. Aku merasa sedikit kecewa dengan keputusan hakim. Dalam hati, aku ingin semuanya segera berakhir dan kebenaran terungkap sepenuhnya di pengadilan. Aku ingin hakim melihat dengan jelas kesalahan Satria dan memberikan keputusan yang adil. Namun, Risa menjelaskan bahwa mediasi adalah langkah yang umum dan terkadang bisa menjadi kesempatan untuk mencapai penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak. Meskipun dalam kasus ini, ia tidak terlalu optimis mengingat sikap Satria yang keras kepala. Sesi mediasi pertama diadakan beberapa hari kemudian di sebuah ruangan netral di luar gedung pengadilan. Aku dan Satria duduk berhadapan dengan seorang mediator yang berusaha memfasilitasi komunikasi di antara kami. Suasana terasa canggung dan penuh ketegangan. Mediator berusaha untuk membuat kami berbicara secara terbuka tentang keinginan dan harapan masing-masing terkait perceraian ini. Namun, Satria tetap bersikeras dengan tuntutannya soal pembagian harta Gonogini, termasuk rumah yang jelas-jelas bukan miliknya. Rumah itu memang atas nama Aisyah, tapi itu adalah hasil kerja keras kita berdua selama pernikahan. Aku juga punya kontribusi finansial dalam rumah tangga kita, ujarnya dengan nada membela diri, mencoba memutarbalikkan fakta. Itu tidak benar, Satria. Rumah itu kubeli jauh sebelum kita menikah, dengan uang hasil kerja kerasku sendiri. Kita punya perjanjian pranikah yang jelas soal itu. Kamu tidak punya hak atas rumah ini, bantahku tegas, berusaha menahan emosi yang mulai memuncak.
Mediasi berjalan alot dan tanpa ada titik temu yang signifikan. Satria tetap pada egonya, tidak mau mengakui kesalahannya, dan terus mencoba mencari keuntungan dari situasi ini. Setelah beberapa sesi mediasi yang tidak menghasilkan kemajuan berarti, mediator akhirnya menyerah dan menyatakan bahwa mediasi gagal. Kita akan kembali ke pengadilan, Aisyah. Sepertinya tidak ada jalan damai dengan pihak Satria. Kita akan buktikan kebenaran di sana dan hakim yang akan memutuskan, ujar Risa dengan nada yakin setelah sesi mediasi terakhir yang berakhir dengan kebuntuan. Aku mengangguk mantap, merasakan tekad yang semakin kuat dalam diriku. Aku sudah siap untuk bertempur di ruang sidang. Aku tidak akan membiarkan Satria mengambil apapun yang bukan haknya. Aku akan membalas pengkhianatannya dengan keadilan dan kebenaran. Babak pertama pertempuran mungkin telah usai. Namun pertempuran yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Kembali ke ruang sidang terasa seperti memasuki arena gladiator. Kali ini, atmosfernya lebih tegang dan serius. Risa telah menyiapkan beberapa saksi yang akan memberatkan Satria. Lia menjadi salah satu saksi pertama. Dengan tenang dan lugas, ia menceritakan bagaimana Satria berubah sikap beberapa bulan terakhir, sering tidak pulang, dan bagaimana ia melihat Satria bersama seorang wanita di sebuah restoran. Saksi berikutnya adalah teman kantor Satria yang bersedia memberikan keterangan. Ia membenarkan adanya hubungan dekat antara Satria dan Rina, bahkan beberapa kali melihat mereka bermesraan di kantor setelah jam kerja. Bukti-bukti foto dan pesan singkat yang Risa ajukan semakin memperkuat keterangan para saksi. Satria tampak semakin terpojok. Pengacaranya berusaha menyanggah keterangan para saksi, namun bukti-bukti yang diajukan Risa terlalu kuat. Satria sendiri beberapa kali terlihat gugup dan memberikan jawaban yang tidak konsisten saat ditanya oleh hakim. Puncak persidangan hari itu adalah ketika Risa menghadirkan seorang detektif swasta yang telah kami sewa beberapa waktu lalu. Detektif tersebut memaparkan hasil investigasinya, lengkap dengan foto dan video yang menunjukkan Satria dan Rina berduaan di berbagai tempat, termasuk apartemen Rina. Melihat bukti-bukti yang tak terbantahkan itu, Satria tidak bisa lagi mengelak. Wajahnya pucat pasi dan ia hanya bisa tertunduk malu. Pengacaranya pun tampak kewalahan menghadapi bukti-bukti yang begitu jelas. Saat hakim bertanya kepada Satria apakah ia memiliki sanggahan atas bukti-bukti tersebut, ia hanya menggelengkan kepala dengan suara lirih. Saya tidak bisa menyangkalnya, Yang Mulia, ujarnya akhirnya. Pengakuan Satria itu terasa seperti pukulan telak baginya. Kebohongannya selama ini akhirnya terungkap di depan pengadilan. Aku merasakan sedikit kelegaan melihat kebenaran akhirnya terungkap. Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan pengakuan dari Satria, hakim kembali menunda persidangan. Namun, kali ini, hakim memberikan isyarat bahwa keputusan akan segera diambil pada sidang berikutnya. Keluar dari ruang sidang, aku merasa sedikit lebih ringan. Beban di hatiku terasa sedikit berkurang. Kebohongan Satria telah terungkap, dan kebenaran berpihak padaku. Risa tersenyum padaku dengan tatapan penuh kemenangan. Kita hampir sampai, Aisyah. Hakim sudah melihat semuanya dengan jelas. Ujarnya sambil menepuk pundakku. Lia memelukku erat. Aku bangga padamu, Aisyah. Kamu sangat kuat. Meskipun belum ada keputusan resmi, aku merasa optimis. Keadilan pasti akan berpihak pada orang yang benar. Aku hanya perlu sedikit bersabar menunggu keputusan akhir dari hakim. Aku berharap, setelah ini, aku dan Juna bisa benar-benar memulai hidup baru dengan tenang. Aku akan membalas pengkhianatan ini dengan kebenaran dan keadilan. Hari yang terasa seperti penentuan nasib akhirnya tiba. Udara pagi terasa dingin dan menusuk tulang, seolah ikut merasakan ketegangan yang membelenggu hatiku. Aku kembali melangkah memasuki ruang sidang, kali ini dengan langkah yang sedikit lebih mantap namun jantung yang berdebar tak terkendali. Risa berada di sisiku, memberikan senyuman penuh keyakinan, dan Lia menggenggam tanganku erat, menyalurkan ketenangan yang aku butuhkan. Di sisi lain ruangan, Satria duduk dengan bahu terkulai, menghindari tatapanku.
aura kekalahan sudah terpancar jelas darinya. Pengacaranya tampak sibuk berbisik-bisik, mungkin memberikan instruksi terakhir. Suasana di ruangan terasa sunyi dan penuh antisipasi. Semua orang menunggu palu keadilan diketuk. Hakim memasuki ruangan dengan langkah mantap dan duduk di kursinya. Suasana langsung menjadi hening. Ia mulai membacakan putusannya dengan suara lantang dan jelas. Setiap katanya terasa begitu berat dan menentukan arah hidupku ke depan. Hakim menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Satria dikabulkan, mengakhiri ikatan pernikahan yang penuh luka dan pengkhianatan. Namun, yang lebih melegakan hatiku, Hakim juga mengabulkan gugatan balik yang aku ajukan dengan alasan perselingkuhan Satria yang terbukti sah melalui saksi dan bukti-bukti yang tak terbantahkan, serta penelantaran keluarga selama berbulan-bulan terakhir. Mengenai sengketa harta Gonogini, Hakim dengan tegas menyatakan bahwa rumah yang selama ini menjadi sumber perselisihan adalah hak milik Aisyah sepenuhnya, berdasarkan sertifikat kepemilikan yang sah dan perjanjian pranikah yang telah disepakati sebelum pernikahan. Hakim menjelaskan bahwa Satria tidak memiliki hak atas properti tersebut dan tidak ada dasar hukum untuk tuntutan pembagian harta atas rumah itu. Lebih lanjut, Hakim juga memutuskan mengenai hak asuh Juna. Setelah mempertimbangkan dengan seksama bukti-bukti perselingkuhan Satria, ketidakstabilan emosinya yang terungkap selama persidangan, dan kedekatan emosional Juna dengan ibunya, Hakim memutuskan bahwa hak asuh penuh Juna jatuh kepadaku sebagai ibu kandung. Satria diberikan hak untuk mengunjungi Juna dengan jadwal yang telah ditentukan dan diawasi oleh pihak ketiga untuk memastikan kesejahteraan emosional anak kami. Mendengar setiap kata putusan Hakim, air mata haru yang selama ini kutahan akhirnya tumpah membasahi pipiku. Rasa lega yang luar biasa membanjiri hatiku. Keadilan akhirnya berpihak padaku setelah sekian lama berjuang dalam kegelapan pengkhianatan dan ketidakpastian. Beban berat yang selama ini membebani pundakku terasa terangkat, digantikan oleh perasaan ringan dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Risa tersenyum lebar dan menggenggam tanganku erat, memberikan selamat dengan tatapan penuh kemenangan. Lia memelukku dengan erat, mengucapkan selamat dengan mata berkaca-kaca, merasakan kebahagiaan yang sama denganku. Satria tampak terpukul dan hancur mendengar putusan Hakim. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong, dan ia hanya bisa menundukkan kepala dalam kekalahan. Pengacaranya mencoba menenangkannya dan berbisik-bisik, namun ia tampak tidak mendengarkan, tenggelam dalam penyesalan dan kekecewaan atas kekalahannya. Setelah sidang selesai dan kami keluar dari ruang sidang, Risa menjelaskan langkah-langkah hukum selanjutnya. Putusan ini belum inkrah, Aisyah. Pihak Satria masih memiliki waktu selama 14 hari untuk mengajukan banding jika mereka tidak puas dengan keputusan Hakim. Tapi dengan bukti-bukti kuat yang kita miliki dan putusan Hakim yang begitu jelas, kemungkinan bandingnya dikabulkan sangat kecil. Kita sudah memenangkan pertempuran ini. Meskipun masih ada kemungkinan banding yang membuatku sedikit was-was, aku merasa sangat lega dan bersyukur atas keadilan yang telah ditegakkan. Aku mendapatkan kembali hakku atas rumah ini, tempat berlindungku dan Juna, dan yang terpenting, hak asuh atas putraku tercinta. Ini adalah kemenangan besar bagiku setelah semua pengkhianatan, kebohongan, dan perjuangan yang kulalui dengan air mata dan keteguhan hati. Keluar dari gedung pengadilan, aku menarik napas dalam-dalam. Udara terasa lebih segar, langit tampak lebih cerah, dan dunia terasa lebih ringan. Aku merasa seperti terlahir kembali, meninggalkan babak kelam dalam hidupku dan bersiap untuk menyambut babak baru yang penuh harapan. Aku menatap Lia dan Risa dengan rasa terima kasih yang tak terhingga. Tanpa dukungan tanpa syarat, persahabatan yang tulus, dan bantuan hukum yang profesional dari mereka, aku mungkin tidak akan sekuat ini menghadapi semua ini. Mereka adalah sahabat sejati, malaikat pelindung yang selalu ada di sisiku dalam suka maupun duka. Terima kasih banyak, Risa, Lia. Kalian adalah pahlawanku. Aku tidak tahu bagaimana jadinya aku tanpa kalian, ujarku dengan suara bergetar, air mata bahagia masih mengalir di pipiku. Kamu yang kuat, Aisyah. Kamu yang memiliki keberanian untuk melawan.
Kami hanya ada di sampingmu untuk memberikan dukungan. Jawab Lia sambil tersenyum tulus dan memelukku erat. Sekarang saatnya kita menata kembali hidupmu dan Juna. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan setelah semua yang kamu alami. Rumah itu adalah milikmu. Juna adalah anakmu, dan kalian berdua pantas mendapatkan masa depan yang cerah. Timpal Risa dengan nada penuh semangat. Aku mengangguk setuju, merasakan tekad yang membara dalam diriku. Aku siap untuk babak baru dalam hidupku. Aku akan membesarkan Juna dengan penuh kasih sayang dan perhatian di rumah ini. Rumah yang kini terasa benar-benar menjadi tempat berlindung yang aman, damai, dan penuh cinta bagi kami berdua. Aku akan membalas pengkhianatan Satria bukan dengan dendam, tetapi dengan kebahagiaan, kemandirian, dan kesuksesan dalam menata masa depan bersama putraku tercinta. Setelah palu keadilan mengetuk dan memberikan kemenangan telak padaku, beban berat yang selama ini membebani jiwaku terasa terlepas sepenuhnya, seperti rantai yang terputus. Meskipun bayang-bayang kemungkinan banding dari Satria masih sesekali menghantui, aku memilih untuk mengalihkan fokusku sepenuhnya pada masa depanku dan Juna. Aku bertekad untuk membangun kembali kehidupan kami, bukan hanya sekadar bertahan, tetapi juga untuk berkembang dan berbahagia. Rumah ini, yang hampir saja direbut dariku, akan kutransformasikan menjadi istana baru bagi kami berdua, tempat di mana cinta, tawa, dan kehangatan akan kembali bersemi tanpa ada lagi ruang untuk pengkhianatan dan rasa sakit. Aku melibatkan Juna dalam proses penataan kembali rumah kami. Bersama-sama, kami memilih palet warna cat baru yang lebih cerah dan ceria untuk kamarnya, mengganti gorden lama dengan motif yang lebih sesuai dengan kepribadiannya yang aktif, dan membeli perabotan yang lebih nyaman dan fungsional. Aku ingin ia merasa memiliki rumah ini sepenuhnya, bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi sebagai ruang aman di mana ia merasa dicintai, dihargai, dan bebas berekspresi. Kami menghias dinding kamarnya dengan poster-poster superhero kesukaannya dan lukisan-lukisan hasil karyanya yang penuh warna. Setiap sudut rumah perlahan mulai memancarkan energi positif dan kehangatan keluarga yang sesungguhnya. Aku juga memberikan perhatian lebih pada karierku sebagai desainer grafis lepas. Dengan kebebasan yang baru kurasakan setelah terlepas dari belenggu pernikahan yang tidak sehat, aku merasa lebih bersemangat dan termotivasi untuk menerima proyek-proyek yang lebih menantang dan mengembangkan kreativitas yang selama ini sedikit terpendam. Aku mulai membangun jaringan dengan klien-klien baru, meningkatkan kualitas portofolioku, dan perlahan tapi pasti, penghasilanku mulai meningkat, memberikan stabilitas finansial yang lebih baik dan rasa aman untuk masa depanku dan Juna. Lia dan Risa tetap menjadi pilar penting dalam hidup kami. Lia sering datang berkunjung setelah jam kerjanya, membawa mainan baru untuk Juna atau sekadar menemaninya bermain di taman. Ia menjadi teman curhat yang selalu siap mendengarkan keluh kesahku dan memberikan dukungan tanpa syarat, tanpa pernah menghakimi keputusanku. Risa, meskipun disibukkan dengan jadwal kerjanya yang padat, selalu menyempatkan waktu untuk menelepon atau mengirim pesan, menanyakan kabar kami dan memastikan tidak ada masalah hukum baru yang muncul dari pihak Satria. Kehadiran dan dukungan mereka adalah anugerah yang tak ternilai harganya. Beberapa bulan berlalu dengan cepat. Kehidupan kami berangsur-angsur kembali normal. Bahkan terasa lebih bahagia dan damai dari sebelumnya. Tidak ada kabar banding dari Satria, yang membuatku semakin yakin bahwa ia telah menerima kekalahannya dan memilih untuk melanjutkan hidupnya sendiri. Juna tumbuh menjadi anak yang ceria, pintar, dan penuh rasa ingin tahu. Meskipun terkadang, di saat-saat tertentu, ia masih bertanya tentang ayahnya dengan nada polos yang membuat hatiku sedikit terenyuh. Aku selalu berusaha menjawab pertanyaannya dengan jujur dan lembut, tanpa menjelek-jelekan ayahnya di depannya. Aku ingin ia tetap memiliki gambaran yang baik tentang sosok ayahnya, meskipun kami tidak lagi hidup bersama sebagai sebuah keluarga. Suatu sore yang hangat, saat aku sedang menemani Juna bermain ayunan di taman belakang rumah, ia tiba-tiba menghentikan ayunannya dan menatapku dengan mata bulatnya yang penuh pertanyaan. "Ibu, kenapa ayah tidak pernah main ke sini lagi? Dulu kan ayah sering dorong Juna di ayunan ini." Aku berjongkok dan menatap matanya dengan lembut, menggenggam kedua tangannya. "Sayang,
Ayah sekarang tinggal di tempat lain, karena ayah punya urusan sendiri. Tapi ayah sayang kok sama Juna. Nanti ibu atur waktu ya, supaya Juna bisa bertemu ayah dan main bersama lagi. Aku memang berencana untuk mengatur pertemuan Juna dengan Satria, sesuai dengan jadwal kunjungan yang ditetapkan oleh pengadilan. Meskipun setiap kali mengingat pengkhianatannya hatiku masih terasa sedikit perih, aku tidak ingin Juna kehilangan sosok ayahnya sepenuhnya dan merasa diabaikan. Kehidupan kami terus berjalan, hari demi hari, minggu demi minggu. Aku belajar untuk memaafkan, bukan untuk Satria, tetapi terutama untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin terus-menerus terperangkap dalam rasa sakit hati dan dendam yang hanya akan menggerogoti kebahagiaanku. Aku memilih untuk fokus pada masa depan, menciptakan kenangan indah baru bersama Juna, dan membangun kebahagiaan kami sendiri. Rumah ini, yang dulu hampir direbut dariku oleh orang yang seharusnya melindungiku, kini benar-benar telah bertransformasi menjadi istana kebahagiaan kami. Setiap sudutnya diisi dengan tawariang Juna, aroma masakan kesukaannya yang sering kami buat bersama, dan kehangatan cinta seorang ibu kepada putranya yang tak terbatas. Aku telah berhasil membalas pengkhianatan Satria bukan dengan air mata dan keputusasaan, tetapi dengan membangun kehidupan yang lebih baik, lebih mandiri, dan lebih bahagia untuk diriku dan Juna. Aku telah membuktikan kepada diriku sendiri dan kepada dunia bahwa aku adalah wanita yang kuat, berani, dan mampu berdiri tegak menghadapi badai kehidupan. Dan yang terpenting, aku telah memberikan masa depan yang cerah dan penuh cinta untuk putraku tercinta, di istana kebahagiaan yang kami bangun bersama. Waktu, sang penyembuh ulung, terus melaju tanpa terasa, membawa serta angin perubahan yang perlahan namun pasti mengeringkan air mata dan menumbuhkan tunas-tunas kekuatan baru dalam diriku dan Juna. Juna semakin tumbuh besar, menjelma menjadi anak laki-laki yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki hati yang penuh kasih sayang dan rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Ia mulai memahami, dengan caranya yang polos, tentang dinamika keluarga kami yang berbeda dari teman-temannya. Meskipun sesekali kerinduan akan sosok ayah hadir dalam benaknya, ia selalu menemukan pelipur lara dan kebahagiaan dalam pelukanku yang erat dan dukungan tanpa syarat dari orang-orang yang menyayanginya, terutama Lia yang sudah seperti bibinya sendiri. Pertemuan Juna dengan Satria, yang berjalan sesuai jadwal kunjungan yang ditetapkan oleh pengadilan, awalnya terasa kaku dan dipenuhi kehati-hatian. Ada jarak yang tercipta oleh waktu dan perpisahan. Namun, perlahan, dengan kesabaran dan pengertian dari kedua belah pihak, mereka mulai merajut kembali benang-benang hubungan ayah dan anak, meskipun tidak lagi seintim dan sehangat dulu. Aku tidak pernah sekalipun mencoba menghalangi Juna untuk bertemu ayahnya. Aku percaya bahwa ia berhak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya, terlepas dari bagaimana hubungan kami sebagai suami istri telah berakhir. Aku selalu menekankan hal-hal positif tentang ayahnya dan berusaha menciptakan suasana yang netral setiap kali Juna akan bertemu dengannya. Seiring berjalannya waktu, aku pun mulai membuka hati untuk kemungkinan hadirnya cinta yang baru dalam hidupku. Luka masa lalu memang masih terasa perih di beberapa kesempatan. Namun aku tidak ingin terus-menerus terperangkap dalam kesendirian. Beberapa kali aku bertemu dengan pria-pria baik melalui lingkaran pertemanan atau dikenalkan oleh teman-teman. Mereka memiliki kelebihan dan daya tarik masing-masing, namun belum ada satupun yang benar-benar mampu menggantikan kekosongan yang ditinggalkan oleh pengkhianatan masa lalu. Aku tidak ingin terburu-buru. Aku menikmati kebebasanku sebagai seorang wanita mandiri dan fokus utama dalam hidupku tetaplah kebahagiaan Juna. Aku percaya bahwa cinta sejati akan datang pada waktu yang tepat, tanpa perlu dicari dengan tergesa-gesa. Suatu hari yang cerah, saat aku sedang menghadiri acara pameran desain grafis yang diadakan oleh komunitas seni kotaku, aku bertemu dengan seorang pria bernama Arya. Ia adalah seorang fotografer dengan bakat luar biasa dan memiliki minat yang sama denganku dalam dunia seni dan kreativitas. Kami terlibat dalam percakapan yang mengalir begitu saja, membahas tentang karya-karya yang dipamerkan, teknik fotografi, dan filosofi di balik sebuah karya seni. Aku merasa nyaman dan nyambung dengannya sejak pertemuan pertama. Arya memiliki aura yang hangat,
Pembawaan yang tenang namun penuh perhatian, dan ia menunjukkan ketertarikan yang tulus padaku, bukan hanya sebagai seorang wanita, tetapi juga sebagai seorang ibu dan seorang seniman. Ia sangat menghargai aku dan Juna, tanpa pernah mencoba mengambil alih peran ayah dalam hidup putraku. Perlahan namun pasti, hubungan kami berkembang menjadi lebih dari sekadar teman. Arya sering mengajakku dan Juna menghabiskan waktu bersama. Kami pergi ke museum, menonton pertunjukan seni, atau sekadar menikmati sore di taman sambil bercerita dan tertawa. Arya tidak pernah mencoba menggantikan posisi Satria dalam hidup Juna. Ia hadir sebagai sosok yang positif, memberikan kasih sayang dan dukungan yang tulus kepada kami berdua. Juna pun menyukai Arya dan merasa nyaman berada di dekatnya. Mereka sering berdiskusi tentang film-film superhero atau bermain video game bersama. Kehadiran Arya membawa warna baru dalam hidup kami, seperti cahaya mentari pagi setelah malam yang kelam. Aku belajar banyak dari pengalaman pahitku dengan Satria. Aku belajar untuk lebih menghargai diriku sendiri sebagai seorang wanita dan seorang ibu. Aku belajar untuk lebih berhati-hati dalam memilih pasangan, dan untuk tidak pernah mengorbankan kebahagiaanku dan kebahagiaan anakku demi memenuhi ekspektasi orang lain. Aku juga belajar bahwa pengkhianatan memang menyakitkan dan meninggalkan luka yang mendalam. Namun luka itu tidak akan pernah bisa merenggut kekuatan dan semangat hidupku. Aku telah membuktikan bahwa aku mampu bangkit dari keterpurukan dan membangun kembali hidup yang lebih baik. Rumah ini, yang dulu hampir menjadi saksi bisu kehancuran sebuah keluarga, kini telah bertransformasi menjadi saksi bisu kebahagiaan yang baru. Tawa riang Juna semakin sering terdengar menggema di setiap sudut ruangan. Aroma masakan lezat selalu memenuhi dapur saat kami mencoba resep-resep baru bersama Arya. Dan kehangatan cinta kembali hadir. Kali ini dengan fondasi yang lebih kuat, lebih tulus, dan lebih menghargai. Aku percaya bahwa setiap kesulitan pasti mengandung hikmah tersembunyi. Pengalaman pahit dengan Satria telah mematangkan diriku, membuatku menjadi wanita yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Aku tidak akan pernah melupakan pelajaran hidup yang telah kudapatkan dari masa lalu. Namun aku juga tidak akan membiarkannya menghantuiku. Aku akan terus melangkah maju dengan hati yang lebih terbuka dan harapan baru yang membentang di ufuk kehidupan. Bersama putraku tercinta dan pria yang kini mengisi hatiku dengan cinta yang tulus. Membangun masa depan yang lebih cerah dan lebih bahagia di istana kebahagiaan yang telah kami ciptakan bersama. Aku telah membalas pengkhianatan bukan dengan dendam atau kepahitan, tetapi dengan kebahagiaan dan cinta yang jauh lebih besar dan lebih tulus. Tahun-tahun bergulir bagaikan sungai yang mengalir tenang setelah badai hebat mereda. Aku dan Juna kini telah menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam rumah yang dulu hampir terenggut. Arya, dengan cinta dan kesabarannya, telah merajut dirinya menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kami. Tidak pernah berusaha menggantikan sosok ayah kandung Juna, namun dengan tulus melengkapi keluarga kecil kami dengan kasih sayang, dukungan, dan kehangatan yang selama ini kurindukan. Juna tumbuh menjadi seorang remaja yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki empati yang besar dan hati yang penuh pengertian. Ia memiliki hubungan yang baik dan terbuka dengan Arya, melihatnya sebagai teman, mentor, dan sosok yang selalu bisa diandalkan untuk berbagi cerita dan meminta nasihat. Hubungannya dengan Satria, meskipun tidak lagi seintens dulu, tetap terjalin dengan baik. Kami berdua, aku dan Satria, belajar untuk mengesampingkan ego dan luka masa lalu demi kebahagiaan Juna, menjaga komunikasi yang sehat dan konstruktif demi perkembangan emosionalnya. Aku bersyukur atas kedewasaan yang akhirnya kami berdua capai. Karierku sebagai desainer grafis terus menanjak. Kerja keras dan dedikasiku membuahkan hasil. Aku berhasil mendirikan studio desain kecil namun berkembang pesat, dengan tim yang solid dan kreatif. Kebebasan finansial yang kuraih memberiku kesempatan untuk memberikan pendidikan terbaik bagi Juna, memenuhi semua kebutuhannya, dan akhirnya bisa menikmati hidup sepenuhnya tanpa dihantui rasa khawatir akan masa depan. Aku bisa membeli buku-buku yang kami sukai, merencanakan liburan impian Juna, dan sesekali memanjakan diri dengan hal-hal kecil yang membuatku bahagia.
Rumah ini benar-benar telah bertransformasi menjadi istana kebahagiaan kami. Setiap sudutnya kini dipenuhi dengan tawa riang Juna, aroma masakan lezat yang sering kami masak bersama Arya di akhir pekan, dan kehangatan cinta yang terpancar dari setiap interaksi kami. Kami menciptakan tradisi keluarga baru yang kami nikmati bersama Arya, seperti makan malam keluarga setiap akhir pekan tanpa gangguan gawai, berlibur ke tempat-tempat baru yang selalu menjadi petualangan seru bagi Juna, dan merayakan setiap momen penting dalam hidup kami, mulai dari ulang tahun hingga pencapaian-pencapaian kecil Juna di sekolah. Aku seringkali merenung tentang masa lalu, tentang badai kehidupan yang hampir merenggut segalanya dariku. Pengkhianatan Satria memang meninggalkan luka yang dalam. Bekasnya mungkin akan selalu ada. Namun luka itu telah mengajarkanku pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Aku menjadi wanita yang jauh lebih kuat, lebih mandiri secara emosional dan finansial, dan lebih menghargai diriku sendiri serta batasan-batasan yang harus kubuat dalam sebuah hubungan. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada validasi atau kehadiran orang lain, tetapi berakar pada kemampuan kita untuk mencintai dan menerima diri sendiri, serta membangun kehidupan yang sesuai dengan impian dan nilai-nilai yang kita yakini. Suatu malam yang hangat, setelah kami bertiga menikmati makan malam yang penuh canda tawa di ruang keluarga yang nyaman, Juna yang sedang bersantai di sofa sambil membaca buku tiba-tiba berkata dengan nada tulus, "Ibu, aku senang sekali kita sekarang bahagia seperti ini." Aku tersenyum lembut dan mengusap rambutnya dengan penuh kasih sayang. "Ibu juga sangat bahagia, sayang. Kita berhak bahagia setelah semua hal sulit yang telah kita lalui. Kita berdua kuat, dan kita pantas mendapatkan kebahagiaan." Arya yang sedang duduk di sampingku merangkul kami berdua dengan hangat, menyatukan keluarga kecil kami dalam pelukan yang penuh cinta. "Kalian berdua adalah kebahagiaanku yang sesungguhnya. Aku sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari hidup kalian." Malam itu, di bawah hangatnya cahaya lampu ruang keluarga, aku menyadari dengan penuh kesadaran bahwa aku telah berhasil membalas pengkhianatan Satria bukan dengan dendam atau air mata keputusasaan, melainkan dengan membangun kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang berakar pada cinta, penerimaan, dan ketahanan diri. Aku tidak membiarkan kegelapan masa lalu merenggut cahaya masa depanku. Aku memilih untuk bangkit, berjuang dengan sekuat tenaga, dan menciptakan kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna untuk diriku dan putraku tercinta. Rumah ini, yang dulu hampir menjadi simbol kesedihan dan kehilangan, kini telah bertransformasi menjadi simbol kekuatan, harapan, dan cinta yang tak akan pernah pudar. Aku telah menang. Dan kemenangan yang sesungguhnya bukanlah tentang mengalahkan orang lain, tetapi tentang menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam hati sendiri dan berbagi kebahagiaan itu dengan orang yang kucintai.